Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman tentang informasi kepulangan jemaah haji ya teman-teman. Video ini merupakan video lama ya teman-teman. Saya upload lagi, sayang untuk dibuang. Nah, ini suatu gambaran bagi teman-teman atau saudara teman-teman atau orang tuanya teman-teman yang berangkat haji, karena jemaah haji harus fisiknya bagus dan kuat, karena proses keberangkatan dan kepulangan dan proses ibadah di tanah suci itu adalah butuh fisik ya teman-teman. Inilah salah satu contoh adalah proses kepulangan jemaah haji dari kota Mekah ke tanah air, karena ini merupakan kloter terakhir ya teman-teman untuk Jawa Barat. Nah, ini adalah penginapan. Kita ini udah diberi waktu untuk bersiap-siap untuk naik bis. Nyatanya kadang-kadang bisnya tidak tepat waktu. Karena tidak tepat waktu, kita butuh fisik, istirahat, menunggu. Karena menunggu itu merupakan pekerjaan yang sangat berat ya teman-teman ya, karena kadang kita udah siap tahu mobilnya belum datang, apalagi pengurusan itu sangat berat ya. Nah, ini tadi dari penginapan kita menunggu dulu 1 jam ke 2 jam, kadang nggak bisa setengah hari ya. Nah, kita udah siap dengan pakaian lengkap, nyatanya belum. Nah, ini tadi jemaah udah bisa naik bis. Ini bis sekarang udah berada di terminal atau Bandara King Abdul Aziz. Nah, ini adalah terminal jemaah haji ya, karena di Bandara King Abdul Aziz Madinah ini untuk jemaah haji tidak sama dengan jemaah umrah maupun komersial biasanya, karena untuk haji ada terminal khususnya dan ruang tunggu khusus ya teman-teman. Nah, dari penginapan sampai ke bandara itu cukup sebentar ya teman-teman ya, karena dekat. Tapi yang lama itu ada kita menunggu bisnya datang, karena pengurusan itu kita berhubungan dengan Musasa. Dia menginformasikan jemaah udah harus siap, nyata-nyatanya bisnya belum datang. Enggak, kita sering duduk di depan ataupun di lobi hotel, karena hotelnya lobinya terbatas sehingga kelihatan padat ya teman-teman ya. Maka di situ dibutuhkanlah kesabaran, ketabahan dan kekuatan fisik. Makanya apabila diberi makanan, mohon makanan itu disimpan atau dimakan ya, karena proses sampai ke ruang tunggu itu cukup lama ya teman-teman. Nah, ini kita udah diarahkan ya teman-teman, dari parkir, bisnya berhenti di parkir ke ruangan tunggu. Ini belum langsung masuk loh ya teman-teman, kita masih berada di ruang tunggu dulu nih teman-teman ya. Nah, ini kita di ruang tunggu diarahkan oleh petugas haji Indonesia. Nah, di ruang tunggu ini kita biasanya menunggu 2 jam ini ya teman-teman. Kita di dalam 2 jam diberi pengerahan barang-barang yang boleh kita bawa. Ini sini ada haji waiting area, berarti area tunggu haji ya teman-teman. Nah, di sini kita diingatkan oleh petugas haji Indonesia apa-apa barang yang boleh dibawa ke pesawat dan apa-apa yang boleh kita bawa ke Indonesia. Ini yang kita bawa adalah tas kecil dan tas bentengan. Nah, itu sebenarnya boleh dibawa ke kabin ya teman-teman. Nah, ini kita lagi dalam menunggu ya teman-teman. Nah, ini ruang tunggunya, kita duduk, nanti diarahkan lagi kalau udah ada pemberitahuan, kita diperintahkan siap-siap mau ke ruangan imigrasinya atau pintu masuk. Ini
dari sini tidak langsung masuk ke pesawat teman-teman, masuk lagi kita ke ruang tunggu bandara dan kita menunggu di situ selama bisa 2 jam, 1 jam, 3 jam. Maka disitulah teman-teman siap makanan kecil, karena kadang-kadang tidak dibeli makanan karena proses pembelian makanan tuh hanya di hotel ya teman. Di sini boleh beli, ada juga teh panas ya. Jadi kalau kita minum terus tidak ada asupan makanan itu juga bung ya teman-teman. Ini petugas sudah siap-siap ya. Ini petugas dari Garuda. Kalau yang Garuda ada dari Arab Saudi Airlines juga, karena saya ini naik Saudi Airlines, nanti adalah petugas Saudi Airlines, tapi yang warga Indonesia. Ini kita lagi menunggu keberangkatan. Pertanyaannya, koper besar di mana? Koper besar ada di bis tadi, dan itu dibawa langsung pakai kargo atau pakai pesawat udah duluan ya teman-teman. Ini tadi pengumuman dari petugas ya teman-teman. Kita diperintahkan siap-siap masuk ke ruangan tunggu. Nah, untuk ke ruang tunggu kita udah dibagikan tadi masing-masing paspor kita udah pegang paspor ya teman-teman. Nanti di barisan imigrasi kita masing-masing, khusus untuk perempuan dan khusus untuk laki-laki dan khusus untuk disabilitas ya. Biasanya yang pakai kursi roda ya teman-teman. Ini kita diperintahkan tadi, petugasnya udah ngasih tahu. Nah, ini ada juga yang memerintahkan kita untuk koper kecilnya masukin ke ini ke bagasi, karena kalau semuanya dimasukin ke kabin itu kan cukup banyak, tapi ada juga yang tidak mau dan ada juga yang mau ya teman-teman ya. Nah, ini kita berjalan ya, tapi kalau kita naik yang komersial kita bagian hanya tidak terlalu jauh ya teman, langsung masuk ke dalam, serahkan barang kalau umrah dan masuk ke ruang imigrasi dan langsung ke ruang tunggu penumpang. Nah, kalau untuk jemaah haji ini memang prosesnya sangat panjang karena kita tidak bercampur ya dengan penerbangan umrah dan komersial teman-teman ya. Kita adalah penerbangan khusus jemaah haji ya teman-teman ya. Nah, ini kita berjalan dari tadi ruang tunggu waiting area haji waiting area adalah ruang tunggu haji. Nah, kita menunggu sampai ke tempat imigrasi. Makanya teman-teman, jemaah haji pun tetap dicek keimigrasiannya, tidak tetap sama dengan yang umrah maupun penerbangan biasa. Ini ya, terminal komersial lah. Nah, sekarang ini yang lebih mudah lagi ya teman, untuk umrah itu bisa mandiri juga bisa. Kita harus mendaftar ke nusuk ya teman-teman ya. Nusuk bisa kalau kita bisa berbahasa Arab dan punya pengalaman bisa haji umrah mandiri. Kalau haji tidak bisa ya teman, itu adalah kewenangan pemerintah dengan pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan kita berangkat, kita tidak berangkat, dan pemerintah Arab Saudi juga tidak bisa, karena untuk haji harus bisa haji, sedangkan untuk umrah bisa wisata ya, atau bisa ziarah. Nah, ini kita diarahkan ya teman-teman, ini cukup jauh juga ya. Biasanya kita kalau bukan haji, kita dari pintu yang sebelah kiri ini kita bisa langsung ya teman-teman masuk ke ruang utama bandara, langsung ke tempat check-in dan langsung kita ke imigrasi. Nanti kita menunggu di tempat gate yang ditentukan. Nah,
Kalau yang haji ada khusus, ini terminal haji ditulis di sini ya teman-teman. Tuh baru yang mau dimasukkan ke bagasi ya teman-teman, tuh dikumpulin. Ada juga yang tidak mau dibawa kan nih teman-teman ya, ini dibawa ya. Kalau saya masukin ke bagasi karena ingin santai di atas pesawat teman-teman. Nah, dikumpulin mereka. Sebenarnya pada saat check-in atau waktu ruang tunggu itu udah bisa kita daftarkan dengan boarding pass. Nah, soal duduk nanti diatur oleh petugas haji ya. Biasanya kita udah diberikan nomor tempat duduk kita. Ini masuk ke ruangan. Nah, udah masuk di sini nggak langsung ke ruang tunggu ya teman-teman. Jangan membayangkan nggak, kita masih antri ya teman-teman di bagian imigrasinya untuk menstempel visa kita atau paspor kita, atau dipopo lagi teman-teman. Nah, di Indonesia kita memang tidak, kita langsung dibawa ke penginapan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman suatu saat bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ya, dan diberikan. Nah, ini untuk ibu-ibu, khusus bapak-bapak, khusus bapak-bapak. Ini yang sebelah kanan adalah tempat imigrasi bagian yang disabilitas. Nah, di sini kita antri lagi. Nih saya udah lolos ya teman-teman ya, udah dalam. Nah, kita di ruang tunggu nih teman-teman, kita menunggu lagi sampai pesawat itu sudah tersedia. Ini butuh 1 jam atau 2 jam, bisa 3 jam ya. Kayaknya bagi teman-teman yang punya perbekalan, dibawa bekalnya, atau yang tidak punya bekal disiapkan bekalnya sehingga nanti tidak timbul sakit ya, karena keberangkatan itu kadang mundur, kadang tepat waktu, tapi lebih banyak tidak tepat waktu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa berangkat umrah dan haji teman-teman ya. Nah, ini pesawatnya ya teman-teman yang kita naiki ke Indonesia, kembali ke tanah air. Kita udah di tanah suci selama 40 hari ya teman-teman, lebih kurang ya. Nah, ini pesawatnya, kita masih menunggu, kita belum bisa masuk ke dalam pesawat, kita masih menunggu. Nah, ini kita sudah diarahkan masuk. Ini kita sudah mendarat ya teman-teman ya. Tadi penerbangannya saya tidak mengambil karena malam dan juga capek ya teman-teman. Tadi nunggu di itu di penginapan itu ada 4 jam. Nah, belum di pesawat 6 jam. Apa itu? Belum di bandara. Dari jam 3 baru kita terbang jam 11. Nah, ini saya sampai di Indonesia udah teman. Kalau udah mendarat ini kita udah ditunggu oleh jemputan bis Damri atau bis-bis yang ditentukan oleh Departemen Agama kita, dibawa ke asrama haji masing-masing dan kemudian kita didistribusikan ke kabupaten kita masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.